rumusnya dua. Yang kita rasakan sekarang adalah buah perbuatan kita di masa lalu, dan yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Inilah strategi menaklukkan zaman. Berarti apa? Masa kini jadi kuncinya. Kalau kita ingin hidup nyaman, hidup enak, hidup tentram, masa kini ayo melakukan yang positif, biar nanti di masa depan kita panennya positif. Yang kita rasakan sekarang itu panen dari yang kita lakukan kemarin. Hari ini kamu stres misalnya, itu pasti buah dari yang kamu lakukan kemarin. Entah hidup yang tidak teratur, entah salah pilih teman, entah kesehatan yang tidak dijaga, panennya sekarang. Nah, kalau ingin sekarang enak, harusnya kemarin kalian melakukan yang positif-positif. Maka ayo belajar dari situ. Sekarang kita hati-hati, sekarang kita eling lang waspada, biar di masa depan kita nyaman. Kalau kita terus eling lang waspada, berarti waktu demi waktu kita nyaman, kita tentram. Inilah berarti kita menang, bisa menaklukkan zaman. Baik, bismillah, kita mulai ya. Malam hari ini kita temui lagi beliau. Dulu pernah kita bahas, sekarang kita angkat lagi lebih dalam sedikit pandangan beliau tentang wolak-wali ing jaman, atau bolak-baliknya sejarah. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Kita bicara teorinya dulu, terus masuk ke serat-seratnya. Siklus zaman itu seperti apa? Versinya beliau, Ronggo Warsito. Zaman itu akan terus berputar. Dari zaman Kolo Tido, kemudian jadi Kolo Bendu, dan pada akhirnya masuk ke Kolo Subo. Kolo Tido itu zaman kebingungan, Kolo Bendu zaman kerusakan, Kolo Subo itu zaman makmur tentram. Kalau sudah makmur nanti akan bingung lagi, masuk ke zaman Kolo Tido. Kalau sudah bingung akan rusak lagi, kemudian akan makmur lagi, akan terus begitu siklusnya. Sekarang kita lihat ya, kita awali dari Kolo Tido. Kolo itu artinya waktu, Tido itu artinya keraguan-raguan, ketidakpastian. Sebelum zaman Kolo Tido kan tadi zaman Kolo Subo. Kolo Subo itu zaman stabil, zaman mapan. Jadi setelah mapan itu biasanya muncul ini, Kolo Tido ini. Cirinya apa? Kata Ronggo Warsito, orang itu kalau sudah hidup enak, hidup nyaman, biasanya visi hidupnya adalah tidak ingin kehilangan kenikmatan hidupnya. Tidak ingin kehilangan kesenangannya. Akhirnya apa? Jadi egois. Tidak mau disentuh, tidak mau diganggu. Saya sudah enak ini, jangan disenggol-senggol. Tumbuh jadi egois. Di sini diawali zaman Kolo Tido. Jadi orang ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Dia akan resisten, dia akan marah, dia akan baper kalau merasa kesenangan, kenyamanannya diusik. Ini cirinya zaman Kolo Tido sudah. Semakin banyak orang egois dan baperan, nah itu ciri-ciri, berarti ini memang zaman Kolo Tido. Tersinggungan.
ndak terimoan. Nah, itu berarti dia merasa kenyamanannya diusik. Nah, efek jauhnya apa? Orang jadi nafsi-nafsi, individualis. Ndak peduli orang lain, yang penting aku seneng. Yang penting aku nyaman. Setiap orang menganggap aku yang paling benar. Buktinya apa? Aku sekarang enak kok, aku sekarang nyaman kok, berarti aku benar. Kalau orang lain ingin senang, ingin nyaman, harusnya ikut aku, manut aku. Ini zaman kolotido. Jadi kalau ada fenomena kok ini sekarang kok tambah banyak ya orang egois, merasa benernya sendiri, konflik banyak, hal kecil-kecil jadi konflik. Kemungkinan memang zamannya sedang zaman kolotido. Dan zaman ini muncul karena ada fase sebelumnya, yaitu fase nyaman, fase mapan. Biasanya orang itu kalau fase ruwet, fase susah itu cenderung lebih kompak. Tapi begitu menang, egoisnya muncul. Jadi ingin enak sendiri, menang sendirinya muncul. Bahkan nanti sampai pada titik benar salah, baik buruk itu tidak penting. Hari ini kita menyebut itu kan era post-truth. Post-truth itu kan melampaui kebenaran. Maksudnya apa? Orang menganggap sesuatu itu benar kalau sesuai kepentingannya, sesuai keinginannya. Jadi era post-truth itu kalau dilihat dari sini sebenarnya menunjukkan zaman sedang zaman kolotido. Bahwa yang aku anggap benar itulah kebenaran. Yang sesuai dengan kepentinganku itulah kebenaran. Semua orang mengklaim benarnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian punya gaya seperti itu, ya kalian memang gaya versi kolotido. Itu nama lain dari orang bingung. Jadi karena tido itu keraguan-raguan, ketidakpastian. Oke ya, ini zaman transisi dari enak menuju tidak enak. Saya tidak tahu durasinya berapa, tapi pasti siklus itu terjadi. Mungkin bisa lama, sangat panjang, mungkin juga pendek. Kalau ini selesai, biasanya zaman kolotido ini kalau tambah parah, kita tidak bisa mengatasinya, kita akan masuk ke kolobendu. Ini sudah zaman hancur-hancuran. Kalau tadi zaman kolotido itu orang serba ragu-ragu, serba tidak pasti. Begitu masuk ke kolobendu sebenarnya stabil lagi, tapi stabil dalam kerusakan. Stabil dalam angkara murka. Disinilah nanti yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Namanya zaman kolobendu. Jadi ini nanti yang relevan dengan syairnya Ronggo Warsito di zaman edan dari serat kolotido. Dari luar kelihatan tertib, stabil, tapi stabil dalam ketidakberesan. Kalau semua orang edan itu kan yang tidak edan akan dianggap edan. Kalau semua orang stres, itu yang tidak stres akan jadi yang tidak normal satu-satunya. Jadi yang semula tidak normal dianggap normal, yang semula normal akan dianggap tidak normal. Oke ya, jadi kalau ada orang, saya itu tidak main TikTok, tidak main itu. Oh zaman kayak gini kan. Jadi dia malah tidak normal sendiri. Apa sih game online itu? Dia akan jadi tidak normal sendiri. Jadi ketika semua orang edan, maka yang tidak edan, itulah dia yang edan.
Jadi itu, bahasa itunya kan itu. Jadi kalau semua orang tidak waras, ya satu-satunya yang waras itu dia kan beda sendiri. Dialah yang nanti dianggap tidak waras. Ini zaman kolobendu. Kalau di berbagai narasi, ya termasuk nanti di serat Kolotido dan serat yang lain, zaman kolobendu itu isinya kebolak, ini yang disebut wolak-wali ing zaman. Yang zolim malah dipuji-puji, yang dizolimi dimaki-maki. Nah, sekarang kan banyak istilah-istilah memaki yang terzolimi. Allah, kamu playing victim aja. Alah, kita sering ada banyak diksi-diksi untuk menyerang orang yang terzolimi hari ini. Nah, jadi banyak tindakan tidak adil. Yang jujur ditertawakan. Yang jahat dianggap keren. Wah, hebat orang ini, keren. Berani dia. Nah, itu padahal itu kejahatan. Orang yang mulia disingkirkan. Yang jahat mendapat derajat. Aturan dijungkir balikkan, nilai diputar balikkan. Yang wanita kehilangan rasa malu, yang laki-laki kehilangan kehormatan. Ini kalau bentuk. Bapak lupa sama anaknya, anak melawan orang tuanya, saudara tawuran dengan saudara, keluarga saling menyakiti, murid melawan gurunya, yang besar sombong, yang kecil tidak tahu diri. Dan ini semua normal di zaman kolobendu. Nah, simbolnya apa? Kembang seruni. Kembang seruni itu kependekan dari seru dan berani. Barang siapa suaranya keras dan berani, dia akan menang. Punya pengaruh besar. Entah dia orang pinter ataupun tidak pinter, sing penting berani teriak-teriak, berani tampil, maka dia akan punya pengaruh. Ini cirinya zaman kolobendu. Ketika yang negatif-negatif, yang rusak-rusak dianggap normal. Nah, kira-kira kita di zaman apa? Tadi kamu nganggapnya, wah Kolotido ini Pak kita. Begitu kolobendu, loh jangan-jangan kita kolobendu. Atau jangan-jangan tiap zaman ada kolobendunya sendiri, ada Kolotidonya sendiri. Tapi ini pasti akan berputar, kata Ronggo Warsito. Kalau sudah memuncak, pada akhirnya nanti kalau kehancuran itu sehancur-hancurnya, akan lahir zaman baru namanya zaman Kolosubo. Zaman Kolosubo itu zaman kegembiraan, zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Ya versi beliau nanti diawali dengan munculnya seorang Ratu Adil. Kalau dalam Islam dikenal Imam Mahdi. Ini tokoh yang tidak ikut edan pasti. Di kalangan semua orang edan, dia sendiri yang tidak edan. Dan perjuangannya berat. Cirinya, kalau di banyak serat itu, yang pertama sederhana. Yang kedua, tidak berhasrat duniawi. Yang ketiga, misinya hanya ingin membahagiakan orang lain. Yang keempat, spiritualitasnya tinggi. Nah, ini 4 ini ya. Semoga tidak ada. Wah, jangan-jangan saya itu Pak. Karena dalam sejarah banyak yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Ratu Adil. Banyak juga yang oleh masyarakat dianggap Ratu Adil, Imam Mahdi. Dan ini silih berganti. Nanti
Kalau kita belajar tentang teori-teori tentang Ratu Adil, Imam Mahdi, itu biasanya memang muncul di tengah masyarakat yang sedang tertindas. Jadi mereka mimpinya, yang membuat mereka masih bertahan itu adalah mimpinya bahwa nanti akan datang seorang pembebas. Ratu Adil atau Imam Mahdi. Biasanya ideologi atau pandangan seperti ini laku di masyarakat yang sangat tertindas. Makanya Ronggowarsito tadi banyak dibenci oleh Belanda karena ideologi Ratu Adil ini membuat masyarakat optimis, siap selalu berjuang. Nah, diawali oleh Ratu Adil dan para pengikutnya. Para pengikutnya itu adalah orang-orang yang eling lan waspada. Orang-orang yang hidup dalam kesadaran dan kewaspadaan. Ini orang yang tidak ditelan oleh zaman Kolosubo tadi. Tidak ditelan oleh zaman Kolobendu tadi, sehingga dia survive di zaman Kolosubo. Kalau sudah sukses perjuangannya Ratu Adil dan kawan-kawan, muncullah era kemakmuran. Kalau sudah makmur mapan, biasanya terus geser ke Kolotido lagi. Orang jadi egois lagi, khawatir kehilangan kesenangannya lagi. Tambah rusak, Kolobendu lahir. Kolobendu lama-lama hancur-hancur, muncul seorang pahlawan, penyelamat, pembebas, Ratu Adil dan orang-orang yang masih eling lan waspada. Lahirlah zaman Kolosubo. Dan inilah siklus zaman. Versi Ronggowarsito. Senantiasa berputar. Nah, tergantung kita. Kalau memang kalian merasa, Pak, ini Kolotido atau Kolobendu, percepat prosesnya menuju Kolosubo. Dan ya itu ada di kita, biar rodanya muternya cepat. Biar tidak lama-lama dalam kehancuran. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Triwikromo. Triwikromo itu, tri itu 3, wikromo itu kekuatan, keberanian, kebijaksanaan. Triwikromo itu apa? 3 komponennya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Rumusnya 2. Yang kita rasakan sekarang adalah buah perbuatan kita di masa lalu. Dan yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Inilah strategi menaklukkan zaman. Berarti apa? Masa kini jadi kuncinya. Kalau kita ingin hidup nyaman, hidup enak, hidup tentram, masa kini ayo melakukan yang positif. Biar nanti di masa depan kita panennya positif. Yang kita rasakan sekarang itu panen dari yang kita lakukan kemarin. Jadi hari ini kamu stres misalnya, itu pasti buah dari yang kamu lakukan kemarin. Entah hidup yang tidak teratur, entah salah pilih teman, entah kesehatan yang tidak dijaga, panennya sekarang. Nah, kalau ingin sekarang enak, harusnya kemarin kalian melakukan yang positif-positif. Maka ayo belajar dari situ. Sekarang kita hati-hati. Sekarang kita eling lang waspada, biar di masa depan kita nyaman. Kalau kita terus eling lang waspada, berarti waktu demi waktu kita nyaman, kita tentram. Inilah berarti kita menang. Bisa menaklukkan zaman. Jadi itu yang disebut Triwikromo. 3 kekuatan.
3 kebijaksanaan. Jadi kalian jangan mengeluhkan situasimu hari ini, karena situasimu hari ini itu hasil perbuatanmu kemarin. Kalian jangan takut dengan apa yang terjadi di masa depan, karena yang terjadi di masa depan itu adalah buah yang kamu lakukan sekarang. Maka sekarang lakukan yang terbaik, insya Allah masa depanmu tidak perlu dicemaskan. Di banyak kesempatan kan saya sampaikan orang bahagia itu yang tidak menyesali masa lalu dan tidak mencemaskan masa depan. Untuk tidak menyesali masa lalu dan tidak mencemaskan masa depan, taklukkanlah waktu, taklukkanlah zaman dengan cara ini. Baik, nanti mesti ada yang komentar, iya Pak, kalau diomongkan itu segampang itu Pak. Kalau dijalankan itu berat. Yo sidik-sidik, pelan-pelan. Karena memang polanya hidup, atau kalau bahasanya orang stoik, divine reasonnya hidup itu seperti ini. Apa yang kamu tanam hari ini, ya kamu akan menuai besok. Yang sekarang kamu tuai, itu yang kamu tanam kemarin. Inilah Triwikromo. Baik, itu dasar dari siklus sejarah versi beliau Raden Ngabei Ronggowarsito. Sekarang kita lihat, masuk ke serat-serat beliau yang menjelaskan kondisi dan perputaran zaman. Kita awali dari serat yang pertama ya, serat Kolotidho. Biar kita ngaji beneran meskipun ngajinya bukan kitab kuning. Ngajinya serat Jawa. Nggak usah khawatir, harusnya saya bawa sekalian bahasa Jawanya, tapi saya bawa terjemahannya saja ya. Saya tahu kalian tersiksa kalau saya pakai bahasa Jawa. Kita lihat ya, serat Kolotidho ini sebagian, kalau bahasa anak hari ini, curhatan beliau terhadap kondisi zaman saat itu. Nanti kita tengok ya, ya karena yang bicara ini pujangga, yang curhat ini seorang pujangga, ya tentu saja isinya dalam. Setiap kalimatnya ada maknanya. Kata beliau begini, sekarang kondisi negara terlihat telah suram. Pelaksanaan undang-undang sudah rusak karena tidak ada yang memberi teladan. Kini sang pujangga hatinya diliputi rasa sedih. Tampak jelas kejatuhannya, amat suram tanda-tanda kehidupan. Akibat masalah duniawi bertubi-tubi ditimpa oleh bencana. Jadi ini dasarnya masalah itu apa sih? Dasarnya kesuraman itu apa sih? Pelaksanaan undang-undang rusak. Maksudnya apa? Aturan ditabrak dengan santainya. Jadi norma-norma hidup dicuekin. Itu maksudnya undang-undang disebut rusak. Kenapa kok bisa begitu? Karena tidak ada yang meneladankan. Jadi, kalau yang tokoh-tokoh tidak meneladankan, bagaimana rakyat kecil bisa melakukan yang baik? Jadi karena tidak ada yang ditiru, ya mereka akan meniru yang jelek-jelek dari yang harusnya memberi teladan. Dan ini yang versi Raden Ngabei Ronggowarsito disebut kondisi negara telah suram. Dan ini tidak bisa diingkari karena memang situasinya Kolotidho. Padahal ini di bait kedua, rajanya seorang yang utama,
Patihnya pun pilihan. Para menterinya sangat serius ingin menyejahterakan rakyat. Pegawainya pun pinter-pinter, baik-baik. Meskipun demikian, tidak menjadi penolak datangnya zaman Kolobendu. Bahkan semakin menjadi-jadi. Berbagai rintangan mengganggu. Berbeda-beda perbuatan angkara orang di seluruh negara. Jadi meskipun yang dipilih mulai raja, patih, menteri, sak pegawai-pegawainya orang hebat semua. Tapi memang zamannya zaman Kolobendu yang tidak bisa dibendung. Setiap orang punya angkara murkanya masing-masing. Ada yang angkara murkanya korupsi, ada yang angkara murkanya nyontek, ada yang angkara murkanya maki-maki orang, ada yang semua orang angkara murka sesuai makomnya masing-masing. Nah, ini zaman Kolobendu sudah. Dan tidak sadar, memang zaman edan. Dianggapnya itu sah-sah saja, normal saja, baik-baik saja. Nah, kayak ini keprihatinan beliau. Ini zaman itu ya, kalian tidak usah mikir aneh-aneh. Ini zamannya Ronggo Warsito, itu beliau lahirnya 1801, meninggal 1873, jadi awal abad 19. Saya lanjutkan. Yang ketiga, baitnya, daripada menangis sedih, bangkitlah wahai sang pujangga. Meski diliputi penuh duka cita, mendapatkan rasa malu atas berbagai fitnahan orang. Karena beliau ini banyak difitnah, banyak dituduh yang bukan-bukan. Mereka yang mendekatimu menghibur, seolah membuat enak hatimu, padahal bermaksud memperoleh keuntungan, sehingga merusak cita-cita luhur karena tidak hati-hati. Jadi ini beliau curhat, ya banyak sih yang mendekat-dekat, tapi ya karena tadi zaman sedang rusak, semua orang egois dengan kepentingannya, mereka mendekat ya hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Terus beliau cerita, ini tentang beliau. Jadi beliau ini ada kabar akan dinaikkan jabatannya, akan diberi pangkat, tapi ternyata tidak. Dasarnya terbetik berbagai berita, kabar angin, namun bohong. Kalau bahasa hari ini hoax ya. Jadi zaman itu ya sudah ada hoax. Sang pujangga hendak diangkat menjadi pemuka, akhirnya malah berada di belakang. Katanya mau diangkat tapi ternyata malah tersisihkan. Apabila dipikir dengan benar, apa untungnya berada di depan? Malah menanam benih kesalahan, disirami oleh air kelupaan, lalu berkembang menjadi kesukaran. Jadi sudah harapan palsu, dan toh juga tidak ada maknanya, tidak ada pentingnya. Ada isu mau diangkat, dinaikkan jabatan, tapi ternyata malah disingkirkan. Dan setelah dipikir-pikir, apa sih gunanya maju ke depan jabatan yang tinggi? Jangan-jangan hanya membuahkan kesalahan saja, menambah masalah saja. Nah, ini hasil renungan beliau saat itu. Nah, kita tengok lagi lanjutan curhat beliau. Dalam kitab Paniti Sastro terdapat ajaran dan peringatan. Di zaman yang penuh bencana, orang bijaksana justru kalah dan di belakang. Jadi ternyata di kitab-kitab kuno juga ada
isyarat bahwa memang kalau orang-orang bijaksana, orang pinter, orang yang sadar, ya di zaman edan justru dia akan terpinggirkan. Karena rumusnya seperti tadi, yang tidak edan akan dianggap edan, karena semua orang sudah edan. Demikian kalau diperhatikan, apa gunanya kita percaya pada berita-berita kosong? Justru semakin menyakitkan hati. Jadi sudahlah, tidak usah terlalu terpengaruh oleh berita-berita yang tidak penting, tidak perlu. Kata beliau, lebih baik nulis saja cerita-cerita kuno, teladan. Kenapa? Karena cerita tadi dapat digunakan sebagai teladan untuk pertimbangan baik dan buruk. Tentunya banyak juga cerita yang menjadi contoh tentang masalah-masalah kehidupan hingga sampai akhirnya pada Tuhan, penerimaan, tawakal, menyadari takdir Tuhan. Siapa tahu mendapat anugerah mengalami hal yang luar biasa. Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Kalau zaman sudah buruk sama sekali, buntu, sudahlah tarik diri dari keramaian berita yang tidak penting, tidak perlu. Tenangkan dirimu, selami, kalau beliau nulis, kalau kamu kan saya tidak yakin. Ya baca-bacalah buku-buku, baca-baca yang penting-penting. Untuk apa? Menajamkan diri, mendekat pada Tuhan. Siapa tahu mendaji jalan ridhonya Tuhan, kata beliau, terus kita mengalami hal-hal luar biasa. Nah, ya seperti yang saya sebut tadi, ya antara lain mendapat informasi yang jauh lebih akurat di level kewaskitoan. Jadi caranya begitu, karena siapakah kita melawan semua orang yang sedang gila. Ayo kita waras biar tidak terlalu terpengaruh, ayo beraktivitas yang positif saja. Kenapa begitu? Ini loh intinya. Jadi amenangi zaman edan, ini tak baca Jawanya karena terkenal sekali. Ewuh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, boya kaduman melek, kaliren wekasanipun. Dilalah kersaning Allah, bekjo-bekjone wong kang lali, luwih bekjo kang eling lan waspada. Jadi menghadapi zaman edan, keadaan menjadi serba sulit. Ikut edan kok ndak kuat. Ndak betah saya Pak, mau edan kayak orang-orang. Dengan santainya bikin hoax, dengan santainya saling memaki, ndak kuat saya. Tapi kalau tidak ikut edan, tidak dapat bagian. Gitu loh, ndak dianggap gaul, ndak dianggap masa kini, ndak dianggap orang hari ini. Akhirnya tersingkir, bukan kita. Pada akhirnya terus kelaparan. Tapi apapun yang terjadi, sudah dinas oleh Allah, menjadi sunatullah, keinginannya Allah. Betapapun senangnya orang yang lupa diri, tetap lebih bahagia orang yang eling lan waspada.